Perhatikan ya anak-anak, apa yang disampaikan oleh dua orang ustadz kalian itu ternyata hadisnya hadis doif anak-anak. Dan yang mendoifkan bukan saya, yang mendoifkan bukan siapa, tapi ulama yang sudah dianggap ahli hadis oleh Anda, oleh orang-orang Wahabi itu, yaitu Syekh Albani anak-anak. Perhatikan anak-anak semua, kalau sholat tidak boleh sampai di bawah mata kaki kainnya ini, sarungnya atau jubahnya. Karena sholatnya tidak akan Allah terima. Coba lihat, perhatikan hadisnya, kita baca. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, tatkala ada seseorang yang sholat dengan pakaian yang musbil, yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur kepada orang tersebut, pergilah, berwudulah. Maka orang tersebut pergi dan berwudu. Kemudian dia datang lagi orang tersebut. Rasul balik lagi bertanya, pergilah kamu dan berwudu. Maka ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, ada apa denganmu? Engkau perintahkan untuk berwudu kepadanya. Kemudian diam. Maka Rasul bersabda, innahu kana yusolli wa huwa musbil. Sesungguhnya laki-laki tersebut sholat dalam kondisi musbil. Kainnya itu menjulur di bawah mata kaki. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbil. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seseorang laki-laki yang menjulurkan kainnya itu di bawah mata kaki atau ngelengser nih. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih dari syarat Imam Muslim. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. Hadis ini sebelum saya terjemahkan menegur orang-orang atau kaum muslimin laki-laki yang sholat sambil mata kakinya tertutup. Kalau tadi larangan umum ya, menutup mata kaki walaupun di luar, tapi ini dalam sholat maka bisa membatalkan sholatnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan syarat yang disahihkan oleh Imam Muslim, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Kata Nabi, dalam hadis ini dikatakan ketika seorang laki-laki sedang sholat dan sarungnya isbal, panjang menutupi mata kakinya, maka pada saat selesai sholat Rasulullah SAW berkata padanya, pergilah lalu berwudulah, maksudnya ulangi sholatmu. Maka orang itu pun pergi lalu berwudu, lalu kembali lagi, dan beliau bersabda, maksudnya sholat lagi ya. Setelah sholat, Nabi SAW ingatkan lagi, pergilah, berwudulah, maksudnya berulangi lagi sholatmu yang kedua kalinya. Orang itu lalu berkata kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa anda memerintahkannya? Atau ada seorang laki-laki datang mengatakannya, ya Rasulullah, kenapa anda memerintahkan dia untuk wudu lagi, lalu sholat lagi? Lalu kata Nabi SAW, hal itu karena dia sholat dalam keadaan sarungnya isbal. Dan sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang pakaiannya isbal. Jadi sholatnya tidak sah kalau mata kakinya tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiyin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, saya selalu tak lupa untuk mendoakan teman-teman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita dengarkan di awal itu dua orang Ustadz Wahabi. Yang satunya sudah terkenal yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Di mana kedua orang Ustadz ini menerangkan terhadap jamaahnya dan itu menerangkan terhadap anak-anak, mungkin anak muridnya itu adalah pondok tahfidz Al-Quran di Depok kalau tidak keliru yang satunya itu. Anak-anak perhatikan ya, bahwa ketika sholat menutup mata kaki, celana atau sarungnya menutup mata kaki, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah alias batal. Dan ini kita perhatikan hadisnya, katanya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Berdasarkan hadis itu bahwa Allah tidak menerima sholatnya seorang laki-laki yang musbil. Padahal Pak Ustadz ya, hadis yang ente baca itu adalah hadis dhaif dan didoifkan oleh Albani, didoifkan oleh muhaddis, ulama Wahabi sendiri, oleh orang yang dianggap hadis oleh orang-orang Wahabi yaitu Syekh Albani ghafarallahu dzunubahu. Beliau mengatakan bahwa hadis yang ente baca, yang kalian berdua baca itu ya, yang Pak Ustadz Khalid dan Pak Ustadz siapa pondok tahfidz itu hadisnya dhaif. Lalu bagaimana
pendapat selain Syekh Albani, ulama-ulama mereka sendiri di Arab Saudi itu. Ternyata mereka itu selain mendoifkan hadis ini, juga tidak menganggap batal Pak Ustadz sholatnya ya. Baik, mari kita buktikan sekarang. Ini fatwa-fatwa mereka itu. Ini perhatikan fatwanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Jadi hadis la yaqbalullahu sholata rajulin musbilin. Allah tidak menerima sholatnya orang laki-laki yang musbil. Komentar beliau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, fi hadzal hadis ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu dhaifun la taqumu bihi hujjatun. Memang ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadisnya adalah hadis yang dhaif, la taqumu bihi hujjah, dan tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan hujjah, begitu loh Pak Ustadz ya. Walaupun ini musabbil ini ya, wal musbil izarahu, orang yang menjulurkan sampai menutup mata kakinya kainnya itu, wa in kubilat sholatu, sekalipun sholatnya itu diterima, artinya tetap sah, fahuwa asimun, itu hanya dosa. Ini saya tidak akan membahas dosa haram atau tidaknya musbil itu, tetapi yang akan saya bahas adalah hadisnya yang tidak diterima sholat itu, rajulun yang musbil ini. Ini yang akan saya bahas. Jadi ulama Anda sendiri Pak Ustadz, termasuk Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Albani, ini mendoifkan hadisnya Pak Ustadz. Hadisnya doif. Sekarang kita pindah ke fatwanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Hadisul la sholata li musbilin, dan juga wa hukmu sholatil musbil. Hadis tentang tidak sah sholatnya musbil dan hukum sholatnya orang yang musbil. Apa menurut beliau, fatwa beliau? Warada fil hadis, memang ada hadis alladzi rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala bainama rajulun yusalli musbilan izarahu idz qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhab fatawadda. Ketika ada seorang laki-laki yang sholat dan menjulurkan sarungnya sampai ke mata kakinya, kemudian Rasul berkata, idhab, pergi kamu, wuduk lagi. Sampai seperti itu. Setelah ditanya kenapa harus wuduk lagi, innahu kana yusolli wa huwa musbil izarahu wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin. Karena dia musbil, menjulurkan kainnya sampai menutup mata kakinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholatnya orang yang musbil itu. Rawahu Abu Dawud, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam As-Shalah 543. Nah ini di bawah, wa dha'afahu Albani fi Sunan Abi Dawud. Ini didoifkan oleh Syekh Albani dalam doifnya hadis Sunan Abi Dawud. Ingat, Syekh Albani yang mendoifkan. Kenapa ente berdua itu menggunakan hadis doif sebagai dasar untuk tidak mengesahkan sholatnya orang yang musbil? Demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Ternyata yang disampaikan oleh dua orang ustadz ini, hadisnya adalah hadis do'if dan dido'ifkan oleh syekh mereka sendiri, oleh muhaddis mereka sendiri, Syekh Albani. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.